صلوا على النبي محمد. وجميع الحسنة القرآنية القدسية المنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية النبي الأمي المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة السلطان من رأس العربية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في كل لوحة ونفس عدد ما وسعه الله يا الله. Yang saya hormati para sesepuh, sesepuh, para alim ulama, para tokoh agama, dan yang saya hormati Bapak Pangdam II Sriwijaya serta Bapak Kasdam dan Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Bapak-bapak dari jajaran TNI, Polri yang selalu kami banggakan, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil TNI, Polri yang selalu kami banggakan, dan yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakilinya, panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulid yang terlepas yang kita selalu adakan setiap tahun tidak lain untuk meningkatkan keimanan, karena meningkatnya iman didukung karena mahabbah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berdasarkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Dengan ayat ini sangat menunjukkan jelas sekali diawali qul perintah, katakanlah kekasihku kepada umatku ini, kepada umatku sekalian, bila kalian mencintai aku, artinya mencintai Allah, Rasulullah mendapat mandat, mendapat SK langsung dari Allah Ta'ala. Tidak sekali-kali diberi perintah oleh Allah untuk mengucapkan kata bi'umi. Awal kalimat sudah menunjukkan orang yang paling cinta kepada Allah dan orang yang paling dicintai oleh Allah dengan dasar qul in kuntum tuhibbunallah. Sedangkan orang yang diperintahkan untuk mengucapkan fattabi'uni, ikutilah aku, kalimatnya mufrad, tidak menggunakan kalimatul jama', langsung ikutilah aku. Aku ini siapa? Didasari oleh ayat juga, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni,
anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Banyak sekali ayat-ayat yang mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian ayat tersebut dituliskan yuhibbukumullah. Kalian semuanya akan dicintai oleh Allah bila ikut kepada yang diperintahkan oleh Allah untuk fattabi'uni, ikutilah aku. Maulud itu sebetulnya sudah ada dalam Al-Quran. Mengapa di zaman baginda Nabi maulud itu sendiri tidak diceritakan mauludnya baginda Nabi dalam Al-Quran? Karena saksi hidup banyak sekali. Sedangkan para anbiya yang terdahulu terpautnya ada yang 500 tahun, ada yang 1000 tahun. Satu contoh dalam Al-Quran menerangkan lahirnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Fir'aun telah mimpi bahwa kerajaannya akan hancur. Maka Fir'aun telah bertanya kepada yang dianggap pendeta-pendetanya pada waktu itu untuk minta takbir daripada mimpinya. Dijawab benar. Maka Fir'aun memutuskan setiap anak lelaki yang lahir harus dihabisi nyawanya. Bertepatan undang-undang itu keluar, lahirlah Nabi Allah Musa alaihissalam. Oleh ibunya dihanyutkan di dalam satu tempat namanya Pedi yang rapi, air tidak bisa masuk. Hanyutlah bayi itu. Subhanallah, hanyutnya bayi tersebut justru orang yang paling takut atas kelahiran bayi tersebut. Dan yang pertama kali menerima Siti Asia, Zaujatul Fir'aun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya kagumi di samping Nabi Musa itu sendiri, ibunya ini kalau tidak imannya kuat, tawakalnya kepada Allah Ta'ala luar biasa, sulit untuk bisa melepaskan anak yang paling disayangi yang baru saja lahir. Saya yakin ibunya kalau bukan ahli tauhid tidak mungkin. Ini satu contoh. Diterima oleh Siti Asia hingga besar di kerajaan Fir'aun pada waktu itu. Apakah itu tidak menceritakan maulud Musa? Begitu juga maulud Nabi Allah Yahya. Istrinya sudah cukup umur, Nabi Allah Zakaria juga menginginkan keturunan. Maka diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa 3 hari. Hamilah istrinya mempunyai anak lelaki, diberi nama Yahya. Itu juga maulud Yahya. Maulud Nabi Isa diceritakan
kota di mana dilahirkan, sampai situsnya sampai sekarang terjaga dengan baik. Situs-situs peninggalan Nabi Allah Isa, dari tempat mainnya, tempat memandikannya waktu bayi, sampai sekarang masih ada. Yang saya khawatirkan, ya maaf saja, seandainya kita itu ditanya mana situsnya peninggalan baginda Nabi, tempat kelahirannya, tempat rumah tangganya, sedangkan Nabi yang lain situsnya sampai sekarang di Palestina masih ada, sedangkan punya kita hampir hilang. Saya khawatir generasi yang akan datang nanti ceritanya dianggap fiktif, dongeng. Ini yang sangat mengkhawatirkan karena tidak mempunyai argumentasi sejarah. Makam sahabat rata, ulama-ulama rata, dan lain sebagainya. Sedangkan orang lain masih menjaga situs-situsnya dasar sejarah kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan maulid Nabi tersebut untuk menggugah kami, yang pertama adalah menambah keimanan, yang kedua tidak boleh melupakan sejarah. Yang pertama menambah keimanan, ketika Rasulullah turun ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhir ayat. Sahabat bertanya kepada baginda Nabi, mata akuna mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kami dikatakan orang yang kategorikan yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya, ya Rasulullah, selagi mencintai utusannya. Selanjutnya, ya Rasulullah, mengikuti tariqahnya dan sunnahnya. Di tengah-tengah hadis tersebut, Rasulullah bersabda, wal yatawaffatun nas bil iman ala qadri tafawutihim bi mahabbati. Sampai hadis ini ditutup, ala la imana liman la mahabbatalah, ala la imana liman la mahabbatalah, ala la imana liman la mahabbatalah. Ternyata dalam dunia tasawuf, al-mahabbah adalah nomor 2 setelah maqamatul ridha. Paling tertinggi dalam dunia tasawuf adalah maqamatul ridha. Di bawah itu adalah maqamatul mahabbah, cinta. Mengapa cinta begitu hebatnya? Ternyata cinta itu bisa mengangkat dan sebab bisa mampu menutupi kekurangan-kekurangan kepada siapa yang dicintainya. Kalau orang itu cinta benar, pasti akan menutupi kekurangan yang dicintainya. Walaupun itu salah, tapi tidak berarti memungkiri kesalahan, tahu cara memberikan nasihat kepada orang yang dicintainya. Berbeda. Begitu juga dalam amal yaumiyah. Kalau orang menjalankan amal yang baik disertai cinta, tidak pernah memikirkan pahala. Yang dipikirkan diterima, supaya dirinya tidak jauh dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, berusaha terus untuk mendekat,
Contoh yang ringan-ringan soal mahabbah cinta tersebut. Suami istri, kalau cintanya yang melahirkan mawaddah warahmah, pasti akan selalu membahagiakan kepada suaminya atau kepada istrinya. Bapaknya kerja yang kasar, pulang terkadang keringatnya luar biasa, mana bajunya basah karena keringat. Sang istri karena cinta kepada suami dengan mawaddah warahmah akan mengatakan, saya benar, bapaknya anak-anak, begitulah perjuangannya hebatnya kepada keluarga. Langsung mukanya cerah supaya memberikan spirit kepada suami. Tidak langsung menegur, dapat berapa hari ini, tidak langsung. Duduk, manis, asyik, begitu, capek hilang. Begitu pula sang bapak. Bila mana cintanya disertai mahabbah warahmah, tidak akan melihat bodinya lagi yang seksi atau tidak. Karena apa? Mawaddah warahmah telah tumbuh dari karya mahabbah. Bila mana sang istri sedang memasak di dapur, mana bau bawang merah atau bawang putih, asap dari nasi dan sebagainya, asik sang suami melihat istrinya, malah ikut turut campur tangan dari sayangnya melihat istri itu cantik. Padahal bau karena masakan atau bumbu-bumbu masak yang ada. Saling sinambung antara mahabbah al-mawaddah warahmah kedua belah pihak. Mampu menutupi kekurangannya, tapi tidak berarti memungkiri, oh ini bapak ini capek keringatnya luar biasa. Tidak. Karena mahabbah. Begitu juga tutur kata yang disertai mahabbah, nasihat dan lain sebagainya akan mengena. Karena apa? Yang berbicara hati, dari hati ke hati akan mengena. Tapi kalau yang berbicara emosional tidak akan mengena. Yang kena terkadang sakit. Inilah perbedaannya. Mahabbah ranahnya luar biasa. Sampai Rasulullah bersabda, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya kepada Rasulullah luar biasa, imannya pun akan semakin meningkat. Tapi kalau imannya merosot, berarti kecintaan kita kepada Rasulullah semakin menurun dan menurun dan menurun. Ini yang paling berbahaya, yang sangat terkait dengan masalah keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita teruskan, apabila kita cinta kepada Allah, pasti akan menghargai apa yang telah diciptakan oleh Allah. Saya pernah makan bersama guru pesantren di satu pondok pesantren di Purwokerto. Guru saya itu kalau mau makan pada bapak rapi betul, pakaiannya necis, nggak pernah pakai kaos biasa itu. Lama-lama selaku saya murid, saya bertanya, kopiahnya necis, rapi dan sebagainya. Ya ini saya minta diajari bagaimana adabnya orang makan. Guru saya lalu berkata beliau, Habib, saya kalau mau makan pakaian rapi begini ini bukan menghormati nasi, bukan menghormati air. Air makhluk, nasi makhluk.
tidak bisa membuat kekenyangan, itu tidak bisa. Memberikan kekenyangan itu tidak bisa, tidak mampu. Semuanya sebab makhluk. Jadi kalau mau cari kesyirikan tidak usah jauh-jauh. Barang siapa berpendapat tidak makan mati, dia termasuk mendekati kesyirikan. Tidak usah jauh-jauh. Itu satu contoh. Justru kita makan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum yang kita makan berbeda makannya orang awam. Kalau orang awam mengucapkan alhamdulillah kalau sudah kenyang, oh alhamdulillah. Tapi kalau para sholihin tidak, sebelum makan pun sudah menghargai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakaian yang baik, sederhana artinya karena menghargai kepada si pemberi rezeki. Satu contoh di antaranya, kalau jatuh satu butir nasi diambil selagi tidak madarat, diambil. Terkadang satu butir nasi itu yang jatuh mengundang ketakaburan, kesombongan kita. Sudahlah yang diambil dalam satu butir saja kok. Loh, baru beli beras banyak, tuh baru panen, bisa saja. Atau gengsi, takut dikatakan lain-lain lah. Kok gengsi amat sih? Kata guru saya, Habib, satu butir nasi ini siapa yang mampu membuat? Siapa yang bisa menciptakan satu butir nasi? Tidak satu pun kami menghargai kepada yang menciptakannya. Perlu diingat bahwa satu butir nasi ini yang ikut andil luar biasa. Bukan tangan satu, dari yang mulai mencampur sampai tebal, tandur, tanam, merabuk, dan lain sebagainya. Apakah itu cukup tangan satu? Tidak. Tangan banyak ikut andil sampai jadi nasi pun banyak yang andil. Apinya, kompornya, gasnya, atau yang pakai kayu, airnya, periuknya, sama-sama ikut andil besar di dalam memasak, di dalam mematangkan nasi tersebut. Maka ketika ulama-ulama sesepuh-sesepuh yang mengikuti jejak baginda Nabi SAW dengan sunnahnya ketika membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kami rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Menggunakan lafal jamak, Allahumma barik lana, berkahilah kami. Yang mencampur dapat, yang tanam dapat, yang ikut panen dapat, yang menjadi beras resmil apa namanya juga dapat, yang menanam nasi juga dapat, yang menyuguhkan nasi juga dapat. Masuk dalam doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kalau sudah menggunakan lafaz jamak berarti dituntutlah dunia. Karena bukan Allahumma barik li, berkahilah saya, tidak, berkahilah kami, yang menanam, yang tebak dan lain sebagainya sampai antar keliling kita ini.
bisa tidak menyambung tali keukhuwahan antara sesama kita dengan Allahumma barik lana, baru sebutir nasi itu tadi. Lalu ditanya sama guru saya, Habib, bagaimana Islam ini di Indonesia? Apakah cukup satu ulama? Nah, dari semenjak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Syekh Mahmud yang dimakamkan di salah satu pedesaan atau kota Baros namanya, yang meninggal pada tahun 63, yang cucu Mu'adz bin Jabal, satu sahabat. Tidak cukup dari itu, diteruskan oleh beberapa ulama-ulama yang melalui Pasai, Aceh dan lain sebagainya. Ulama-ulama itu bukan ulama sekadar pegang tasbih saja, tidak. Ulama yang intelek, ilmuwan, intelektual, manajemennya yang rapi, ahli pertanian, ahli ekonomi, ahli obat-obatan. Cukup pembekalannya. Ada yang melalui masuk ke India dahulu, di mana di India ada kekuatan dua agama. Yang satu perkembangan di negara Cina, yang satu cukup kuat di India. Bagaimana para ulama, para aulia itu membuat adaptasi, dan bagaimana para ulama-ulama itu berhadapan dengan Portugis sebelumnya, membela kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Pasai, Aceh, Palembang, sampai ke Maluku, Tidore, Buton, sampai ke Jawa Timur. Bukan tangan satu alat ulama yang mengajarkan, tapi hebatnya bisa hidup berdampingan dengan kerajaan-kerajaan yang beda paham. Majapahit, Pajajaran, dari Sriwijaya sendiri pun juga melahirkan tokoh ulama yang luar biasa. Siapa? Al-Imam Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, yang pernah hidup di Palembang 7 tahun. Waktu kecil dilahirkan di Palembang, 7 tahun dijemput Raden Patah oleh Sunan Ampel. Bukan Sunan Ampel tadi, maksudnya Raden Patah. Melahirkan tokoh umarok yang juga ulama. Siapa? Sultan Abdul Fattah. 7 tahun dijemput oleh Sunan Ampel karena ikut pamannya Aryo Dama. Luar biasa melahirkan, sehingga Islam intisyarun azimun di Indonesia. Padahal kalau kita lihat sebelumnya, ini peringatan untuk membawa sejarah untuk kita semuanya. Setelah Sayyidina Ali muncullah Umayyah. Perkembangannya Bani Umayyah kayak apa hebatnya, perkembangan Bani Abbas kayak apa hebatnya, wassalam. Sampai cerita di Baghdad 1001 malam zaman Bani Abbas ya selesai oleh sebuah janji. Muncul kekuatan dunia Islam luar biasa, Spanyol 350 tahun selesai. Kerajaan per kerajaan luar biasa, sampai Banten, sampai Demak selesai. Ulama tetap berjalan luar biasa. Nasrul Islam dengan ikhlasnya yang luar biasa. Mengapa kerajaan-kerajaan itu tumbang? Padahal kekuatannya luar biasa. Karena menyepelekan al-ulama, karena menyepelekan al-awliya. Berapa di zaman Spain ulama-ulama di penjara pada waktu itu, dan lain sebagainya. Tapi yang santai saja seperti Wali 9 kok berhasil. Ini apa konsepnya bisa maju para beliau-beliau itu?
Bahkan sampai sekarang kita malu kepada para beliau. Pribadi saya tidak berbicara masalah khilafiyah, masalah tidak suka ziarah kubur atau tidak, saya tidak berbicara itu, realitanya yang saya katakan. Sampai sekarang para beliau masih bisa mempersatukan umat. Orang yang ziarah Sunan Ampel mungkin bajunya masing-masing, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang macam-macam. Sampai sekarang Sunan Ampel meninggal 500 tahun yang lalu masih bisa mengajak berzikir. Datang ke Sunan Ampel tak ada yang bernyanyi. Datang fa'lam annahu la ilaha illallah, masih bertauhid, yang bertasbih, yang baca Quran, yang yasin, yang sholawat dan lain sebagainya. Dan lingkungannya ramai. Toko-toko tidak di pinggir jalan raya, justru toko-toko di dalam perkampungan, dan mahal per meternya di daerah perkampungan tersebut. Coba. Luar biasa. Beliau mampu menciptakan ekonomi kerakyatan walaupun sudah dibakar. Tidak percaya, silahkan datang ke Sunan Ampel. Ekonominya makmur, masih bisa mempersatukan umat, sudah mati 500 tahun yang lalu. Ke Maulana Syekh Hidayatullah Bulujati, separuh muslim, separuh non muslim. Yang non muslim dengan keyakinannya, pahamnya masing-masing. Yang kita, yang tahlilnya panjang, yang tahlilnya pendek, yang tahlilnya kebun, yang sebelah sana tahlilul Quran, yang suratul Ikhlas dan lain sebagainya, bersatu bisa mempersatukan umat. Tidak ada orang ziarah ke Maulana Syekh Hidayatullah, kamu nomblosnya apa kemarin? Itulah yang saya kagumi. Tokoh-tokoh ulama pewaris Nabi di dalam kubur pun masih bisa mempersatukan umat. Nah, kita ini apa? Sebutin nasi. Ditarik tokoh-tokoh kita, dan ulama, tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat yang terpanggil merasa hargai, merasa memiliki kepada bangsa ini, kepada republik ini. 1945 kami ini ada di mana, Pak? Sudah lahir belum? Sudah lahir? Belum. 47 baru lahir. 48 ada peristiwa di Madiun. 48. Coba berapa bulan? 49 sampai 65 kita bertanya, kami ini ada di mana? Sedangkan bapak-bapak kita mati-matian bagaimana menghadapi 47 sekutu masuk kembali dan kita ditikam dari belakang. Berapa yang menjadi syahada? Itu baru 47. Sebelumnya yang saya tanyakan, bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan bangsa ini, sehingga tegaknya berkibarnya kembali sangsaka merah putih. Walaupun itu dua warna. Tapi saya tanya, ada apa di dalam merah putih? Oh, itu bendera lambang bangsa. Ya, siapa yang mengatakan tidak? Jelas. Tapi di dalam merah putih yang ditegakkan para sesepuh pendiri bangsa ini mempunyai kandungan di dalam merah putih, kehormatan bangsa, jati diri bangsa, hargai bangsa, tertera, terkandung di dalam merah putih itu sendiri. Itu diakalkan.
malunya. Apa yang kita lihat di tengah laut? Ya kapalnya besar-besar, Masya Allah, ikannya. Selain itu gelombangnya. Selain itu apalagi banyak. Coba kita pikir berapa anak sungai dan sungai yang besar-besar bila musim kemarau per detik berapa juta kubik yang masuk laut. Dan bisa bila musim hujan berapa miliar kubik seluruh anak sungai-sungai yang besar-besar masuk ke laut. Per detik berapa miliar kubik? Tidak bisa kita itu. Membawa limbah, bangkai dan semuanya masuk ke laut, tapi hebatnya ox bisa menepis semua limbah tidak pernah bisa mampu hidup di tengah laut. Ox semuanya mikir, maka semuanya pakai, semuanya kotor kebanyakannya karena gelombang-gelombang ini. Bisa mampu menepis, oh ini akan merusak umat, ini akan merusak bangsa, ini ox. Ayo pikirnya. Karena apa? Laut mempunyai jati diri, harga diri, kehormatan diri. Apa sebabnya? Air bah yang masuk semua ke lautan tidak mampu merubah air asinnya. Kalau Indonesia bangsa ini kita mengambil filosofi laut itu tersebut, jati diri bangsa, harga diri bangsa, kehormatan bangsa, kehormatan umat, jati diri umat, harga diri umat luar biasa. Berarti kita tidak kalah dengan laut. Mestinya tertanam selaku anak bangsa. Sesuai sesuatu ketika kita mengadakan upacara di mana. Waktu kita mengucapkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, ini seremonial atau tidak? Yang saya katakan ini seremonial atau karena peraturan? Jangan dikira Rasulullah tidak pernah mengajarkan kumpul waton. Karena dengan Maulid Nabi mengangkat sejarah juga. Coba. Padahal di dalam lagu kebangsaan mempunyai ikrar, bukan sekadar lagu. Saya mau tanya ketika mengatakan Indonesia tanah airku, dalam lagu apa tidak? Atau pernyataan setiap individu. Indonesia tanah airku, kita lahir di Indonesia. Walaupun kita hidup di Amerika karena lahir di Indonesia, tetap akan membawa Indonesia tanah airku. Bangga dengan keindonesiaannya, bukan minder selaku anak bangsa. Mestinya bangkit, harus berani menyatakan saya bangga menjadi bangsa Indonesia, apalagi agama Islam yang mendorong kumpul waton minal iman. Kami bangsa bangga menjadi anak Indonesia, kami bangga mempunyai tanah air Indonesia. Harusnya begitu, bukan sekadar lagu saja. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Bisa tidak dibawa kehidupan sehari-hari yang diwarnai oleh ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pada waktu di zaman Rasulullah ada seorang yang di Persia. Yang di Persia itu debat dengan Anushirwan. Karena pada waktu itu di Persia, kalau menganggap dunia Arab itu bukan. Kebetulan, karena Allah semuanya, dan kebetulan. Namanya Abdullah berhasil argumentasinya mematahkan argumentasi Anushirwan. Menang istilahnya. Rasulullah mendengar sujud syukur.
Inilah di antaranya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kembali tadi kepada sebutir bersih. Katanya supaya kelihatannya sepele, ternyata sebutir nasi sangat mahal, luar biasa. Dari itu, dengan adanya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan lebih membuka, memuat mutiara-mutiara kebenaran yang sangat mahal. Dari sahabat, sejarah para sahabat, sejarah sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, bagaimana baginda Nabi masih umur belum sampai 25 tahun, wakil ba'du riwayat 35 tahun, sudah bisa mempersatukan umat. Di antaranya di mana pada waktu mau memasukkan Hajar Aswad, sampai Rasulullah mendapat gelar Al-Amin. Kemana Al-Amin? Al-Amin sekarang yang bisa dipercaya. Di zaman Paling 9, Maulana Hashim putra Imam Ahmad rahmatillah menjadi pelopor, bisa memagari Indonesia, bisa memagari Jawa dan lain sebagainya. Pengayom Al-Aitam Al-Arawil, begitu pula Maulana Hashim, Maulana Ibrahim Bona sampai Syekh Hidayatullah. Ini satu contoh-contoh daripada pewaris yang mewarisi ilmu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, dengan peringatan Maulud untuk menggugah hati, ayo kita jangan sampai jadi umat yang mengecewakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ini ribut terus. Siapa yakin terang-terang ada? Negara lain sudah maju dengan nukliurnya, setatnya, malah yang membeli umat Islam sendiri untuk ngantem mau Islamannya. Ya Allah, semudi dengan zaman. Gimana? Belum yang lain. Ekonomi kita ketinggalan, pertanian jauh kita ketinggalan. Kita ribut terus urusan khilafiyah terus. Talqin akhir Maulud mana kita dibahas terus. Kapan maju umat Islam ini? Kapan maju bangsa ini? Kita kaya, kita strategis, makmur. Kapan kita bisa memanfaatkan semuanya untuk menjawab tantangan umat ini? Kami bangsa Indonesia, kami mampu, kami maju. Luar biasa. Saya kagum melihat pembangunan Masjid Demak. Apa di antaranya? Ada tiang-tiang semuanya kayu, tapi yang satu ini dari tapal kayu-kayu 1 meter dijadikan satu tumpuk lagi. Setelah saya pelajari, oh benar, soalnya Demak ini tanahnya gabung. Jadi untuk menjaga dulu pada waktu itu supaya tidak kena goyangan gempa dan sebagainya, dibidik drastis. Yang satu ini untuk mengimbangi keseimbangan. Itu ulama-ulama dahulu sudah luar biasa mampu menciptakan sejauh itu. Dan bagaimana dakwahnya Al-Imam Ja'far Shadiq pada waktu itu? Mayoritas agamanya lain, dan rajanya juga dari mereka, namanya Pangeran Poncowati. Yang jadi masalah kalau Idul Adha mesti akan memotong sapi, padahal sapi ini diantaranya dikeramatkan, dihargai. Jadi kalau dipotong Idul Adha bagaimana? Apa tidak menyinggung orang lain? Padahal benar. Tapi di dalam media dakwah, Maulana Ja'far Shadiq membawa sapinya ke langgar atau musola atau surau dalam menceritakan tentang sapi. Akhirnya orang Kudus tidak berani memotong sapi kalau tidak ada. Dengan demikian akhirnya Pangeran Poncowati
beliau dan kerajaannya diserahkan Maulana Ja'far Shadiq. Bukan terus Maulana Sunan Kudus mengatakan, kebetulan kursinya sudah diserahkan kami lalu duduk. Tidak, bijaksananya kerajaan itu dijadikan masjid sampai sekarang terkenal Masjid Menara Kudus. Dan melakukan berdasarkan bukan berarti mengharapkan. Itu hebatnya para beliau sudah sejauh itu cara berdakwah. Nah, tinggal kita ini meneruskan. Mampukah kita menjadi berkat umat, menjadi berkat bangsa, menjadi tuntunan uswah, selalu kita berkiblat kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Kita bangga terhadap Imam Ahmad rahmatillah, putranya 9, putranya 11, begitu yang putri. Tidak satu pun yang mentah. Yang pertama Al-Imam Hashim Maulana Qasim yang terkenal dengan Sunan derajatnya. Kantongnya bolong. Terkenal Abul Aitam, Abul Arabi, Abul Fuqara wal Masakin. Hidup tangannya begini terus. Sampai sekarang di makomnya pun masih begini. Artinya apa? Ekonomi kerakyatan masih terbangun sampai sekarang. Padahal daerahnya besar. Yang kedua Maulana Ibrahim Asmarawati dan Maulana Ibrahim Bona, guru para aulia, guru para ulama, guru para panglima, guru para raja, para sultan, guru daripada bapak rakyat, bapak Abu Fuqara wal Masakin. Yang ketiga Al-Imam Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Yang keempat Maulana Abdul Jalil Sunan Jeporo. Yang kelima Maulana Imam Zainal Abidin Sunan Kudus. Yang keenam Imam Ahmad Hisamuddin. Lainnya perempuan, tapi menantunya Sunan Ampel Maulana Muhammad Ainul Yakin Sayyidili, Maulana Syekh Hidayatullah Abdul Rahman Sunan Mojo atau Ar-Rumi. Ini menantu daripada Sunan Ampel. Jadi ulama aulia, apalagi anak-anaknya. Bagaimana indahnya umat ini dan bangsa ini, apa bisa melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Makanya saya sering berkelakar sendiri para bapak, para ibu. Saya kalau bicara tentang pahlawan itu takut. Tokoh-tokoh ulama sebetulnya kita itu kecil. Tokoh-tokoh ulama yang berjuang dalam Islam maupun dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu jajah. Beliau betul-betul tauhidnya telah terpancar dari hatinya, bisa menjadi filter hatinya dan telinganya. Tauhidnya bisa menghiasi kotoran-kotoran hati manusia kita ini yang banyak ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita kelak mampu membawa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena apa? Qalbun salim, tauhidnya luar biasa. Ala qalbun salim. Ma indahumul hasad wala kibr, dan takabur, hasud, dengki bersih dari itu. Yang tadinya kotoran itu diganti biasanya dengan la ilaha illallah. Bukan dalam label di sini. Jika pancaran makrifatnya mampu menjadi filter tutur katanya, baik, lembut, halus, menjadi uswah. Telinganya juga menjadi filter dengan apa? Nur tauhid. Bisa menerima suatu hal yang tidak baik, bisa memisahkan. Mana yang akan memecah belah umat, mana yang akan memecah belah bangsa ini, mempunyai filter. Nur tauhid fi
cahaya tauhid di dalam telinganya. Wa nurut tauhid ala ainaihi, di kedua matanya, bercahaya dengan pandangan tauhid yang luar biasa, jauh pandangannya untuk umat dan bangsa. Kenapa? Pancaran tauhid. Sehingga dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, disambung lagi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahagianya kayak apa Rasulullah melihat umat yang demikian. Maka dari itu saya takut kalau ziarah para ulama atau para pejuang-pejuang yang telah memerdekakan ibu Indonesia, memerdekakan bangsa ini dari belenggu jajah dan keburukan. Sebab takutnya kalau ditafsir seandainya bisa bersuara dari kuburnya, saya tentunya paling takut itu. Gimana sih? Pasti beliau-beliau akan saya yang dikiaikan, saya yang diulamakan, saya yang diustadkan, akan menjadi uswah, menjadi tuntunan atau tontonan. Akan menjadi tuntunan atau tontonan. Beliau akan berbicara paling tidak sama saya. Amin. Ingat, Indonesia yang telah kami persatukan dari Sabang sampai Merauke. Kami teteskan keringat, kami munculkan darah, sehingga berkibarlah kembali sang saka merah putih. Turun sampaikan